Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Febriansyah Sulaiman, NIM belakang 056, kelas DSEB. Dalam mata kuliah Mentro ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang Agile Principle Benefit to Employees. Kita opening dulu sedikit. Kita akan melihat judul pertamanya apa ini. Kita akan cek dulu. Ternyata motivate individuals. Kalau dideskripsikan, motivate individuals itu ketika seorang pekerja atau developer terus diberi dukungan dan semangat dari semua orang yang berada di sekitarnya, tentu saja akan termotivasi dan bersemangat dalam mengerjakan pekerjaannya. Di sini itu sama seperti video sebelumnya, motivate individual. Jadi setiap stakeholder, setiap tim, setiap developer atau desainer itu harus diberikan motivasi untuk lebih semangat bekerja agar menghasilkan produk dan pekerjaan yang bagus dan maksimal. Nah, di sini juga di Agile ini dituntut kita semua harus bersama-sama untuk memotivasi bila ada salah satu stakeholder atau di tim kita yang mengalami seperti down motivasi. Jadi motivasinya down, maka kita harus bantu-bantu untuk merangkul, memperhatikan dan memotivasi beliau atau orang tersebut. Nah, seperti itu penjelasannya. Kita akan next ke judul kedua. Judul kedua ini adalah working together daily. Kalau dideskripsikan itu bekerja bersama-sama dan selalu berkomunikasi antar satu sama lain. Sangatlah berpengaruh terhadap kinerja dan mental seseorang. Kalau di sini itu diibaratkan dalam suatu tim, kita bekerja jangan individual. Jadi kita harus saling berkomunikasi sesama tim, sesama stakeholder di dalam pekerjaan tersebut dan di luar pekerjaan kita harus saling berkomunikasi agar mempererat tali persaudaraan, agar juga dalam bekerja kita tidak merasa hanya butuh benefit berupa materi doang, tapi juga kita mendapatkan sebuah motivasi kenyamanan yang tiada duanya. Jadi kita juga bekerja merasa tidak sendirian, bersama-sama untuk mencapai goals kita, membuat sebuah produk yang benar-benar maksimal dan bermanfaat di mata masyarakat ataupun user. Jadi kita harus saling komunikasi seperti itu. Kita lihat judul yang ketiga itu adalah self-organizing team. Kalau dideskripsikan adalah seorang pekerja yang mandiri dalam artian dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, akan menghasilkan sebuah produk yang terus menjadi lebih baik. Kalau di sini setiap stakeholder, setiap tim harus memiliki rasa tanggung jawab di setiap masing-masing. Karena jika memiliki tanggung jawab, maka pekerjaan tersebut akan dikerjakan sangat maksimal, secara maksimal dan efisien agar menghasilkan produk-produk yang bisa baik dan juga berkualitas. Maka dari itu harus punya rasa mandiri dan tanggung jawab. Itu sebabnya harus ditanam di setiap stakeholder dan tim agar memiliki mindset bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan berarti sendirian, tapi bertanggung jawab atas pekerjaan yang dia kerjakan dan pekerjaan yang diberikan. Seperti itu. Kita akan lanjut ke judul keempat, itu adalah reflect dan adjust. Itu kalau dideskripsikan itu sebagai seorang pekerja dalam hal ini developer harus dapat memikirkan cara yang efektif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau itu dijelaskan seperti ini. Jadi seorang developer itu harus berpikir
berpikir terus bagaimana caranya dia mengerjakan sebuah proyek atau pekerjaan yang diberikan secara efektif. Jadi kalau secara efektif itu tidak akan membebankan dan memberatkan si developer ini dalam hal waktu, dalam hal bukan cuma waktu, tapi dalam hal lebih ke tepatnya kualitas dari proyek tersebut. Jadi kan harus mengefisienkan, harus diibaratkan juga bisa dibilang manajemen waktu. Jadi si developer ini harus bisa manajemen waktu dan bagaimana caranya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah agar lebih efektif, tetapi tidak mengorbankan si developer ini. Jadi kalau misalkan bekerja tidak efektif, maka akan mengorbankan waktu developer ini seperti waktu istirahat dan lain-lain yang bisa menyebabkan si developer ini malah membuat pekerjaan atau proyek itu menjadi kacau ataupun tidak berkualitas. Maka dari itu sang developer harus berpikir bagaimana caranya lebih efisien dalam menyelesaikan permasalahan ataupun proyek ataupun pekerjaan tersebut, agar bisa sinkron untuk menjaga kualitas dan berkomitmen menjaga kualitas, mempertahankan kualitas produk tersebut dan proyek tersebut. Maka dari itu sang developer harus menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu maksudnya reflect dan adjust. Oke, kita lanjut ke judul berikutnya, judul kelima, yaitu adalah sustainable pace. Oke, kali ini dideskripsikan setiap developer harus menjaga pace bekerja mereka agar tidak menghambat atau melewati anggota tim yang lain. Oke, di sini lebih ke setiap stakeholder, setiap tim harus menjaga ritme atau arus yang ada pada tim tersebut. Jadi tidak boleh saling mendahului antara stakeholder ataupun tim agar menyamaratakan ritme dalam menyelesaikan proyek agar tidak ada yang diibaratkan saling sikut-sikut. Nah, di agile ini sangat menarik sekali sustainable pace ini ya, apalagi menjaga agar tidak menghambat atau melewati anggota lain. Wah, menghambat ini artinya tidak ada yang lebih ke sesama tim itu malah menjadi benalu. Jadi malah jadi pengganggu. Jadi maka dari itu harus saling menghormati dan saling menjaga ritme dalam bekerja dan menyelesaikan proyek ataupun menyelesaikan permasalahan. Seperti itu sustainable pace yang saya jelaskan. Oke, segitu dari 5 judul Agile Principle Benefit to Employee. Nah, itu yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan yang saya harus perbaiki. Oke, dari situ saya pamit undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.